Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Harifan SEMM selaku dosen pengajar, yang terhormat teman-teman semua. Berdirinya saya di sini menyampaikan presentasi yang berjudul System Application and Product. Sebelum saya mulai presentasi saya, perkenalkan nama saya Berliana Putriyadi. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian SAP. Pengertian SAP. SAP adalah produk perangkat lunak atau software ERP yang mempunyai kemampuan untuk mengintegrasikan berbagai macam aplikasi bisnis, di mana setiap aplikasi mewakilkan setiap area bisnis tertentu. SAP menggunakan sistem transaksi terkinian dan transaksi tersebut dilakukan secara real time. Berikut modul-modul yang ada di SAP. Yang pertama, modul Financial Accounting. Kedua, modul Controlling. Ketiga, modul Sales and Distribution. Yang keempat, modul Human Capital Management. Yang kelima, Production Planning. Yang keenam, modul Material Management. Yang ketujuh, modul Quality Management. Tujuan penggunaan SAP untuk mengurangi jumlah biaya dan waktu yang digunakan untuk mengembangkan dan menguji semua program yang terdapat di dalam perusahaan. Keuntungan dari penggunaan aplikasi ini adalah dari kemampuan level integrasi SAP itu sendiri yang sangat tinggi antara aplikasi-aplikasi individu, sehingga menjamin konsistensi data terhadap sistem dan perusahaan implementator. Area fungsional SAP. Yang pertama, logistik. Yang kedua, finansial. Yang ketiga, human research. Lingkungan sistem SAP. Sistem pengembangan adalah lingkungan di mana sebagian besar implementasi berada pada lingkungan sistem ini. Sistem penjaminan kualitas adalah lingkungan di mana semua pengetesan akhir berada pada lingkungan ini sebelum dijalankan di dalam lingkungan produksi. Sistem produksi adalah lingkungan di mana terlaksananya sesuai aktivitas bisnis sehari-hari. Lingkungan ini juga merupakan klien untuk semua pemakai terakhir menjalankan fungsi pekerjaan seharian. Bidang karir dalam lingkup aplikasi SAP. Yang pertama, fungsional. Berhubungan dengan fungsi ERP, biasanya orang dengan latar belakang keuangan untuk modul FISCO. Untuk orang berlatar belakang HRD untuk modul HR, ataupun orang teknik untuk modul PP and PM, atau orang di luar bidang tersebut bisa menjadi fungsional dari SAP. Yang kedua, EBPers, programmer. Dengan nama lain programmer, ini pastinya diisi oleh orang-orang yang berlatar belakang programming. Yang ketiga, basis. Bahasa mudahnya adalah seorang administrator dari sistem SAP. Basis inilah seorang yang membuat user, roles, and profile, mengatur tindakan keamanan, mengatur jalannya penjadwalan sistem, mengatur pengaturan sistem, dan berbagai pekerjaan admin lainnya. Keuntungan dan manfaat penggunaan aplikasi SAP. Meningkatkan kecepatan bisnis perusahaan. Karena dengan SAP, respon terhadap perubahan pasar bisa dengan cepat diketahui. Hal tersebut sangat penting mengingat setiap keputusan penting membutuhkan data yang akurat sebagai pedomannya. Meningkatkan konsistensi dari setiap aktivitas bisnis yang berjalan. Sistem SAP dapat memantau apakah SOP sudah dijalankan dengan baik atau belum. Selain itu, SAP dapat mengurangi kesalahan produksi dikarenakan human error. Meningkatkan kualitas bisnis dengan meningkatkan kualitas informasi yang didapatkan dari pasar. SAP mampu menyajikan informasi secara real time sehingga keakurataannya tidak diragukan lagi. Di samping itu, SAP juga menyediakan alat analisis yang bisa digunakan untuk membaca data yang didapatkan tersebut. Dampak integrasi. Dengan mengimplementasikan SAP di suatu organisasi akan mengintegrasikan sistem yang berakibat A.
Perubahan yang dilakukan pada satu modul secara otomatis akan mengupdate modul yang lainnya bila informasi yang dirubah berkaitan dengan modul tersebut. Data akan terupdate secara langsung begitu user menginput data ke dalam sistem. Hal ini yang dikenal dengan istilah real-time processing. B. Integrasi secara sistem bisa terjadi dengan syarat bahwa seluruh perusahaan harus menggunakan satu sumber data yang sama, baik untuk data customer, data produk, maupun data vendor. C. Transparansi data. Semua user yang mempunyai akses ke sistem akan dapat melihat semua informasi yang paling up-to-date setiap saat diperlukan, walaupun informasi tersebut diinput oleh user lain pun. Parameter integrasi. Suatu karakteristik utama yang menandakan suksesnya integrasi informasi dalam suatu perusahaan adalah bahwa segala informasi hanya perlu diinput satu kali saja pada sistem. Sistem SAP memungkinkan hal ini terjadi dengan mentransfer atau mengcopy informasi yang sudah diinput pada satu dokumen ke dokumen lainnya, sehingga mengurangi pekerjaan input data dan sekaligus mengupdate semua dokumen yang berkaitan dengan rangkaian proses tertentu. Berikut saya sajikan contoh gambar parameter integrasi dengan SAP. Yang pertama itu Purchasing Organization, membuat pre-order atau PO. Kemudian ke warehouse. Bagian warehouse buat good receipt untuk menerima barang dari vendor. Selanjutnya ke finance. Finance akan mengakses PO dan goods receipts melalui sistem pada saat menerima invoice dan vendor. Untuk melakukan checking secara three-way matching menggunakan 3 dokumen, PO, GR, invoice, dan terakhir yaitu finance. Finance melakukan proses pembayaran ke vendor. Data-data yang ada di SAP. Tipe data yang terdapat dalam sistem SAP. 1. Data transaksi. Data yang digunakan untuk melakukan transaksi di SAP. Contoh, membuat purchase order. Setiap transaksi akan disimpan di dalam satu dokumen tertentu. 2. Master data. Data utama yang harus dibuat dengan benar supaya transaksi bisa dilakukan. Contoh, material master, vendor master, customer master. Master data tersimpan secara terpusat dan digunakan oleh seluruh modul aplikasi dalam sistem SAP. Fitur SAP SD. SAP SD, Sales and Distribution, dikenal sebagai salah satu modul fungsional terbesar dan tertua dari SAP. SAP SD digunakan untuk melakukan transaksi bisnis sehari-hari dan dapat menangani semua proses dari order untuk pengiriman. Operasi utama dari modul ini adalah RFP, Request for Proposal, memproses order, pricing, penentuan harga, memilih, dan proses gudang lainnya, packing, penagihan, manajemen risiko, dan pengiriman. Fitur-fitur yang terdapat di Sales and Distribution. Ada Prospect and Customer Management, ada Sales Order Management, Configuration Management, Distribution, Export Controls, Shipping and Transportation Management, Billing, Invoicing, and Rebates Processing. Beberapa dasar penting dalam modul pelatihan SAP SD adalah Pricing and Taxation, mengevaluasi harga produk untuk berbagai jenis kondisi, seperti rabat atau diskon yang diberikan ke pelanggan, memeriksa ketersediaan, cek ketersediaan produk di gudang, manajemen kredit, menentukan batas kredit untuk pelanggan dalam penjualan produk, penagihan dan faktur, membuat faktur untuk penjualan produk, menentukan material, membantu dalam menentukan risian bahan berdasarkan jenis kondisi tertentu, penentuan akun, menangani semua rincian pelanggan berdasarkan jenis kondisi tertentu, text processing, membantu untuk menyalin teks dari satu dokumen ke yang lain. Akhir kata dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.